Budalnya cuma bunyi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kemurahannya kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya hingga akhir ayat nanti. Seperti sebelumnya, sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah hari ini kita melanjutkan kajian dengan tema Rasulullah SAW rahmat bagi semesta alam. Insya Allah kajian dimulai 1 jam ke depan dan lanjutkan dengan tanya jawab. Dan bagi yang mau bertanya bisa DM atau private chat ke saya. Nanti insya Allah saya bacakan jika waktunya memungkinkan. Demikian, tafadhol untuk Ustadz, bisa dimulai kajian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pendengar yang menyaksikan kajian ini melalui Zoom, alhamdulillah untuk sekian kali kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kita, atau sekedar nasihat, tausiah, atau berupa taujihat atau pengarahan atau tazkirah sebagai mengingat jika memang kita telah mempelajari apa yang saya bawakan di sini. Perlu diingat
Apa yang kita kaji ini telah dibahas oleh para ulama ya beberapa waktu yang lalu. Syekh Walid Saifun Nasar membahas wa ma arsalnaka ya illa rahmatan lil alamin. Ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan judul seperti itu juga. 3 kajian dia langsung dari Madinah. Dan juga ada beberapa kajian Ustadz kita ya tadi Syekh Walid Saifun Nasar hafizahullah, dan Ustadz kita Ustadz Abdul Hakim Abdad. Ada 4 kajian dan tulisan-tulisan banyak masalah ini. Jadi kita hanya mengambil dari beliau-beliau, menyimpulkan dan meringkas dan menggabungkan gitu. Ya. Untuk kita dapatkan manfaat untuk diri kita pribadi, untuk diamalkan ya, dan keluarga kita. Jadi dalam bab ini ya, dalam tema ini, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Ayat tersebut, judul tersebut adalah surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Alam sudah menjadi bahasa kita. Ya, jadi aneh jika ada orang alergi dengan bahasa Arab, padahal bahasa kita sangat miskin kalau tidak mengambil bahasa Arab ya, dan bahasa lainnya. Dan anehnya juga alergi dengan bahasa Arab, bangga dengan bahasa asing, bahasa Inggris dan lain-lain. Tidak boleh seperti ini. Wa ma arsalnaka illa, ya arsalna di situ kami ya. Kami di sini bukan semua. Hanya Allah. Ya, jika Allah menggunakan domir nahnu itu untuk kemuliaan dirinya, bukan bersama-sama. Ya, bukan jamak. Ya. Domir di sini nahnu bukan berarti Allah banyak, bukan. Ya. Begitu. Tafsir As-Sa'di ya, silakan itu download ya program Ustadz Dr. Ustadz Firanda, cukup sangat bagus. Ya, di situ ada tafsir As-Sa'di, sudah terjemahkan, aslinya juga ada. Ya, Al-Muyassar, At-Tayyib ya. Terus Ibnu Katsir yang sudah terjemahkan itu. Kalau yang lain belum, Qurtubi, Tobari dan lain belum. Ya. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ya, summa asna ala rasulahu. Ya, Allah memuji, kemudian Allah SWT ya azza wa jalla menyanjung rasulnya ya, yang membawa Al-Qur'an maksudnya. Allah ya menyanjung rasulnya dengan faqala, maka berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan juga dijelaskan beliau merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla yang dianugerahkan bagi para hambanya. Jadi Rasulullah itu merupakan rahmat Allah, ya. Fahuwa rahmatahul ya al-muhdatu li ibadihi, ya, li ibadihi. Dia itu adalah ya, rahmat Allah. Siapa dia? Yaitu Rasulullah adalah rahmat Allah yang dianugerahkan, dihadiahkan kepada kita, ya, pada umatnya. Ya. Ini hadiah terbesar dari Rabbul Alamin kepada makhluknya.
kepada hambanya. Ya begitu. Dan hendaknya kita memahami ya konsep yang sederhana ini, tapi besar, agung. Maka setelah Allah menghadiahkan, menganugerahkan, maka manusia, jin, ya, terutama manusia, jin dan manusia bersikap berbeda-beda. Ya, kaum mukminin menerima bingkisan rahmat ini dan mensyukurinya serta menyikapinya dengan baik. Ya, fal mu'minuna bih, ya, qabalu hadhi rahmah, ya, begitu. Wa syukruha wa qamu biha. Ya, kaum mukminin menerima bingkisan atau hadiah rahmat ini dan mensyukurinya, nerima dan bersyukur serta menyikapinya. Ya, artinya mencoba bersikap sesuai dengan kodrat menerima, ya, seorang yang menerima. Begitu. Sementara itu, kalangan lainnya mereka mengingkarinya dan merubah kenikmatan Allah Azza wa Jalla dengan bentuk kufuran. Enggan untuk menerima rahmat dan kenikmatannya. Nah ini. Ya. Wa ghairuhum ya kafaraha. Ya, selainnya, selain orang beriman maka kafir. Ya. Wa baddalu ni'matallahi kufran, dan merubah ya nikmat dengan kekufuran. Ya, wa abau rahmatallahi wa ni'matah. Ya, dan menolak ya, begitu. Ya, jadi dari ayat ini langsung terpecah. Kalau jin dan manusia terpecah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Jin mukmin, jin kafir. Ya. Kalau manusia juga begitu. Manusia mukmin yang menerima rahmat ini dengan bersyukur dan tegak di atas penerimaan nikmat tersebut. Ya, ada yang kafir. Manusia dan jin terbagi dua. Tapi kalau ya nanti dijelaskan lil alamin, ya ada penjelasan nanti kepada manusia dan jin, kepada malaikat, kepada hewan, begitu. Ya, lil alamin, ada ulama yang membatasi cuman jin dan manusia. Ada yang membatasi ada yang memberi perluasan dan dihadirkan dalil-dalil bahwa Rasulullah, agama Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, begitu. Sikap ini memang ada dalam hadis lain dijelaskan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat ya, hadis biasanya ada perawi dari kalangan sahabat dan mereka adil semuanya. Dan paling sering yang akan kita dapatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti insya Allah pada masanya setelah membahas Rasulullah selesai, kita akan masuk ke bahas masalah sahabat, kemuliaan, dan terutama sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, yang paling pertama sahabat Khulafaur Rasyidin, setelah itu yang meriwayatkan hadis. Ini penting, ya begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba." Ya. Setiap umatku, ya, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Ya. Berarti mereka menolak, mau dimasukin surga menolak, begitu ya. Jangan dibalik. Ya, tidak ada dalam Islam orang baru lahir langsung ya dimasukin neraka, tidak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan ya bertauhid.
ya bapaknya lah yang merubah menjadi Nasrani, Yahudi, Nasrani, dan Majusi, begitu. Nabi ini juga Rasulullah tuh ya, semua umatku, kullu ummati yadkhulunal jannata ila man aba. Setiap umatku ya akan masuk surga kecuali yang nolak. Sahabat kan bingung, kok ada orang nolak masuk surga? Maka sahabat, orang yang selalu mendengar hadis ya, dan kadang-kala bertanya. Tapi pertanyaannya juga bukan yang mengandung hukum baru, itu mereka sangat menghindari. Ya, ada kisah mereka takut bertanya pada Rasulullah, takut tuh yang tadinya halal jadi haram karena pertanyaan itu, kadang-kala seperti itu, seperti kaum Yahudi. Maka mereka biasa menunggu Badui. Ya, kaum Badui berani bertanya. Badui cerdas ya, ada hadis panjang tentang Badui bertanya. Ya, tapi ini pertanyaan ini boleh karena pertanyaan mengharapkan penjelasan lebih jauh. Kalau maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Ya, yang enggan. Ya, yang enggan masuk jannah. Siapa? Bingung sahabat, kok ada gitu loh. Ya. Rasulullah menjelaskan ciri-cirinya. Qala, bersabda Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, niscaya akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, ya, asa, bermaksiat, tidak taat, tidak menjalankan perintahnya, tidak mendengar, tidak mau tahu, tidak mau belajar, ya, maka dia enggan untuk masuk surga. Kembali tadi, misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin terbagi dua, baik kalangan jin dan kalangan manusia. Ada yang taat pada Allah dan menerima misi tersebut, ya, bahwa ini adalah rahmat, bersyukur dan langsung beramal sesuai dengan perintah, ya, mensyukurinya dengan beribadah sesuai dengan perintah. Tapi ada yang, ya, yang menolak, ya, begitu. Ya, di sini ditahrid ya dalam Imam Ahmad ada, terus Imam Hakim dalam mustadraknya Kitabul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Gitu. Dan terutama dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya Kitab Al-I'tisam, ya, bil kitab was sunnah. I'tisam bil kitab was sunnah. Ya. Jadi ya, tadi penjelasan Sa'di berdasarkan hadis. Ya, gitu. Dan kita akan melihat ciri-ciri orang yang menolak, ya, orang yang tidak mendapatkan, tidak bisa menikmati misi Rasulullah, ya, misi yang agung, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, sayang sekali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin orang ini baca Al-Quran ini, ayat ini baca, tapi lewat begitu saja karena dia tidak mendalaminya, memaknai ayatnya, tafsirnya, dan hadis-hadis dan qaul ulama tentang ini, hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Ya, begitu. Alhamdulillah kita sebelum wafat masih bisa mempelajari. Ini nikmat, ya, nikmat yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Gitu. Dan Nabi SAW sebagai rahmat tadi lil alamin, nanti akan diluaskan itu, ya, ada yang menyatakan untuk
kalangan jin dan manusia, kita sebut jin dulu karena penciptaan lebih awal daripada manusia, ya, untuk malaikat, untuk hewan, ya, bahkan tumbuhan. Yang alamin, sebetulnya alam selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alam itu selain Allah sudah makhluk semua. Gitu. Tapi dikhususkan dalam ayat ini untuk ada yang menjelaskan nanti. Dan Rasulullah SAW sebagai rahmat, bukan laknat. Ini hadis, turunan hadis-hadis dalam menjelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Baik kalau kita ngaji dengan Syekh Walid atau membaca bukunya Ustaz Abdul Hakim Abdad, hafizahumullah, ya, kita akan dapatkan hadis-hadis ini. Yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Lihat, baru 2 hadis dan dua-duanya dari riwayat sahabat agung yaitu Abu Hurairah. Maka patutlah kalau kita membaca perawi ini, ya, para sahabat terutama yang merawikan hadis, agar berkesan. Ya, kapan dia belajar, kapan dia masuk Islam, perang apa yang diikuti, siapa, dari negara mana, begitu. Nanti insya Allah ada masanya. Ya. Dari Abi Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qila ya Rasulullah, ya, di Rasulullah SAW pernah diminta, ya, qila ya Rasulullah da'u ala musyrikin, ya, mungkin dalam suatu perang, cobaan, ya, atau siksaan, ya, para sahabat memohon kepada Rasulullah SAW, doakanlah kecelakaan, kebinasaan, atau laknat untuk kaum musyrikin. Nah, begitu. Intinya kaum muslim sedang memohon, ya, para sahabat, kaum muslim pada saat itu adalah sahabat, sedang memohon kepada utusan Allah, ya, agar utusan Allah yang terkenal makbul doanya, ya, berdoa dalam arti doa yang bersifat kecelakaan, ya. Udu'u ala itu doa kecelakaan. Ala, ya. Ya. Qila ya Rasulullah udu'u ala al-musyrikin. Begitu. Mungkin kaum muslimin disiksa, ya, kita lihat, ya, Khabbab diteriska badannya, ibunya, ya, ibunya Ammar bin Yasir disiksa, ya, naudzubillah, kita tidak sanggup menyebutkannya saja, ya. Khabbab al-Arad diteriska, Bilal dijemur, ya, mungkin itu peperangan, mungkin disiksa. Kalau, ya, Khabbab bin Arad pernah dicincang, dipanah, begitu, ya, setelah ditawan. Ya, wahai Rasulullah, doakan kecelakaan, kebinasan untuk kaum musyrikin. Apa jawab Rasulullah? Ya, nah, inilah, ya, benar-benar beliau itu rahmat. Qala inni lam, ya, ub'ats la'anan wa innama bu'aitsu rahmatan. Ya, jelas di sini. Ya. Qala, bersabda Rasulullah, inni lam ub'ats. Beliau SAW bersabda, sungguh aku tidaklah diutus, ya, la'anan, sebagai pelaknat, begitu. Wa innama bu'aitsu rahmatan, ya, fa innama, ya, sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Coba, kan bingung kita. Ini sedang sahabat bukan bicara tentang kaum muslimin. Ini kaum musyrik, musuh Allah, musuh Rasulullah. Tapi jawabannya, ya, begitu.
Artinya rahmat di sini ya terhadap musuh Allah, kaum musyrik, kaum kafir pun mereka dapat rahmat dengan diutusnya Rasulullah. Kenapa? Rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya nanti dijelaskan di sini. Apa sih? Kenapa sih kok bisa ya kafir kok dapat rahmat juga dengan diutusnya Rasulullah? Nah, ini nanti hadis itu akan dijelaskan. Tapi yang jelas di sini satu penegasan bahwa benar-benar Al-Qur'an menyatakan ya rahmatan lil alamin ya, dan juga beliau sendiri bersabda ya hadis Muslim ya, sungguhnya aku bukan pelaknat tapi memberi rahmat ya, orang yang sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat ya, bukan memberi rahmat, sebagai rahmat ya begitu. Ini keagungan Rasulullah ya, nabi terakhir yang kita hidup di bawah ya, menjadi umatnya, menjadi pengikutnya ya, yang mencintainya lebih dari segalanya kecuali ya kepada Allah. Setelah mencintai Allah, kita menjadi Rasul ya, Khalilullah, lebih dari segalanya. Karena beliau juga ditetapkan oleh Allah penciptanya, pencipta alam semesta, sebagai Rasul yang utama, ulul azmi ya, penghulu para Rasul. Begitu. Dan dijelaskan di sini ya, sungguhnya aku tidaklah diutus sebagai pelaknat. Sungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim ya 2599. Rahmat yang kita sebut nanti ya, sebut banyak sebut nanti ya, dia akan dijelaskan dengan detail. Tapi mari kita pelajari dulu apa sih yang disebut laknat ya. Ya, laknat sambil dari tulisan seorang ustadz. Ya, laknat itu artinya jauh dari kebaikan. Orang yang dilaknat ya, maka tidak boleh seorang ibu melaknat anaknya, anak melaknat ibunya, suami melaknat istrinya, ya, istri melaknat suaminya dan lain-lain. Dan melaknat orang lain tanpa alasan, itu akan bisa kembali kepada dirinya. Ya, bahwa laknat itu artinya jauh dari kebaikan. Ada juga yang menyatakan laknat adalah jauh dari Allah. Ya. Jika laknat itu dari manusia dan makhluk, yang dimaksud laknat adalah celaan dan doa. Doa keburukan, itu laknat. Ya, jika laknat itu dari manusia dan makhluk. Setiap yang terkena laknat Allah, maka ia berarti jauh dari rahmat Allah. Ya, hadis tadi kan menjelaskan, ya, aku diutus bukan untuk melaknat, artinya menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Bukan, justru aku diutus sebagai rahmat. Begitu. Dan orang dijauhkan dari rahmat Allah dan berhak mendapatkan siksa. Ya, akhirnya binasa dunia akhirat. Ya, begitu dalam satu kamus. Yang dilaknat bisa jadi perbuatannya adalah kekafiran. Ya, maksudnya perbuatannya kekafiran. Ya. Bisa pula yang dilaknat tetap muslim. Ya. Bisa orang itu ya jauh dari rahmat dan berhak mendapatkan azab Allah. Kalau sudah dilaknat berhak mendapat azab Allah. Tapi ada orang-orang yang dilaknat ya melalui Quran dan Sunnah, tapi tetap muslim. Ya nanti dijelaskan, itu ada materi khusus insya Allah nanti ya, orang-orang yang dilaknat ya secara garis besar aja ya, perbuatan orang yang dilaknat seperti orang yang minum keras, kalau sekarang obat ya, drug, obat-obat yang terlarang, khamar, ganja, morfin dan lain-lain, orang yang mencaci maki orang tuanya atau orang tua orang lain dan semacam itu. Perbuatan yang dilakukan tentu saja termasuk al-kabair. Artinya dosa-dosa besar biasanya mengundang laknat. Tapi tidak kekal di neraka gitu. Tapi kalau orang musyrik
ya kekal di neraka, ya. Begitu. Tapi Rasulullah karena rahmat, dia mendoakan seperti di Taif setelah menyiksa beliau habis-habisan, orang anak kecilnya nyambitin, orang gilanya dikeluarkan juga untuk menyambit beliau dan lain-lain. Ini bisa jadi kalau ya sampai gunung, ya malaikat gunung menyiapkan untuk menibankan orang Taif ini dengan 2 gunung, ya, tapi Rasul tidak mendoakan. Nah, ini ya Nabi Rahmah, Nabi Muhammad SAW penuh kasih sayang, ya, jiwanya itu benar-benar penuh kasih sayang, Rauf Rahim, yang penuh rahmat kepada umatnya, ya, sampai beliau berdarah-darah kakinya, betisnya, tapi tidak begitu. Dan penjelasan hadis untuk menguatkan ini bahwa beliau adalah penjelasan beliau tentang rahmat, ya. Nah, ini ada di tafsir mungkin Ibnu Katsir, ya. Ya, ayuhan nas inna ma'ana rahmatum muhdatsat. Muhdatun. Ayuhan nas inna ma'ana rahmatun muhdatun. Ya. Wahai sekalian manusia, saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Ya. Muhdatun, yang dianugerahkan kepada umat terakhir ini. Beliau adalah rahmat. Dan ini pernyataan beliau. Ini dalam hadis riwayat Hakim, dalam Mustadrak dan lain-lain. Disahkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Begitu. Ya. Dijelaskan ini dalam suatu tulisan yang bagus dari seorang ustadz. Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir menyebutkan perbedaan pendapat mengenai cakupan kata alamin dalam ayat di atas. Tadi ya. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kembali ke alamin tadi. Yang dimaksud ya dalam Ibnu Al-Jauzi, maksudnya dalam tulisan Ibnu Al-Jauzi, yang dimaksud alam pada ayat di atas adalah kaum mukminin yang beriman kepada beliau. Ya, ini merupakan pendapat Ibnu Zaid. Ya. Kedua, bahwa status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam mencakup orang mukmin maupun kafir. Ya, kalau kafir itu jelas. Ya, kalau mukmin jelas rahmat yang menerima. Ya, yang tadi akan masuk jannah, ya, begitu. Setiap umatku akan masuk jannah. Tapi orang kafir gimana? Dijelaskan dirinci. Yang beriman kepada beliau sempurna rahmat yang didapatkan di dunia dan akhirat. Ya, orang beriman, orang muslim, yang bertingkat-tingkat keadaan imannya, kita akan mendapatkan ya kesempurnaan rahmat ya di dunia dan akhirat. Sementara yang kufur kepada beliau, hukuman untuknya diakhirkan sampai dia mati dan ketika datang kiamat. Orang yang kufur mendapat rahmat juga, yaitu diakhirkan azabnya. Makanya ada orang yang maki-maki Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, mempermainkan salat. Ya, aman-aman saja hidupnya, bahkan makin kaya. Biarkan itu ya istidraj. Ya, bukan Allah tidak mampu. Allah udah buktikan ya. Kaum nabi-nabi yang lain banjir di muka bumi ini. Yang buminya dibalik. Begitu. Ada yang kena angin. Ya, mampu, bukan tidak mampu, ditenggelamkan di laut. Firaun dan lain-lain. Banyak. Ya mungkin nanti suatu waktu kita akan lihat azab-azab ya yang menimpa kaum sebelumnya agar ya kita bersyukur hidup di kaum menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya bersyukur. Tadi kan begitu. Ya, Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin dan kita harus beriman dan bersyukur. Orang beriman itu bersyukur atas ya diutusnya Rasulullah kepada kita. Jangan kufur. Gitu. Dan
rahmat kepada orang kafir, yaitu ya tidak mengazab dan tidak membinasakan orang kafir sebelum mereka yang telah mendustakan para nabi dan rasul, ya. Maksudnya ditunda azabnya. Kalau 1-2 ya ada, tapi secara keseluruhan orang kafir ya mereka bersenang-senang sampai hari kiamat nanti. Begitu. Nah, itu yang berpendapat bahwa al-alamin di sini untuk manusia dan jin. Ya, manusia kafir, ya manusia, jin dan manusia, jin kafir, jin mukmin. Ya, jin mukmin dan jin kafir semua dapat rahmat. Manusia juga, ya, manusia beriman dan manusia gitu. Ya, ada gangguan, nggak apa-apa. Lanjut ya, Bismillah. Kita melihat bahwasanya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa al-alamin atau penjelasan ya berdasarkan hadis, bukan sekadar pendapat, itu berupa rahmat untuk malaikat. Tadi jin dan manusia, lalu malaikat, ya begitu. Tentang keutamaan malaikat, ya rahmat untuk malaikat karena Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW ya, dalam sunnahnya telah memuji, memuliakan, serta menjelaskan tentang malaikat secara detail. Ya, detail sekali tentang keutamaan malaikat, kemuliaan, ketaatan, sifat-sifat, penciptaan, tugas-tugas para malaikat. Ya, ada buku satu khusus bab ini yang menjelaskan malaikat saja. Ya, begitu. Nanti ada hadis di situ tentang fungsi malaikat, besarnya malaikat, sayapnya malaikat. Ini adalah rahmat juga. Ya. Begitu. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah. Satu melalui Al-Quran, kedua dengan hadis-hadisnya. Ya, hadis-hadisnya menjelaskan itu. Ya, Rasulullah menjelaskan fungsi malaikat. Ya, juga keimanan kepada para malaikat merupakan salah satu rukun iman. Bahkan Rasulullah mengajarkan rukun iman, yaitu percaya pada Allah, ya, diantaranya percaya pada malaikat. Nah ini ya fungsi rahmatnya. Rahmatan lil alamin, menjelaskan tentang malaikat gitu. Karena apa? Tidak boleh jika seorang beriman pada Allah, pada hari akhir dan lain, tidak beriman pada malaikat bisa kafir. Bahkan jika seorang beriman kepada malaikat dan satu malaikat dia tidak beriman atau memusuhinya, ya seperti orang Yahudi musuhin malaikat Jibril. Ya, siapa yang membawa wahyu padamu? Jibril. Oh, kalau Jibril itu musuh kami, itu kafir. Begitu. Dan juga ada yang memperluas rahmatan lil alamin untuk rahmat untuk hewan. Ya. Nah, ini banyak hadis-hadis ya. Dalam hadis-hadis yang telah dibawakan ya, tentang kemuliaan Islam, mengangkat, memuliakan, istilahnya ada sikap yang baik terhadap hewan, ihsan, ya begitu. Bahwa hewan ada umat seperti manusia, kemanfaatan hewan bagi umat manusia, hewan yang halal dan yang haram dimakan dagingnya, ini dirinci oleh Rasulullah ya melalui Quran dan hadisnya. Wahyuyain, 2 wahyu, Quran dan Sunnah. Hewan yang haram dan halal, hak-hak hewan, ya, haramnya menyiksa hewan, berbuat kebaikan dan berkasih sayang kepada hewan dan seterusnya. Ya, kita akan detail nanti jika ada waktu. Ini sekedar bahwa rahmatan lil alamin, ya, di mana Rasulullah memperhatikan hewan, ada unta yang nangis, ada burung yang kehilangan
anaknya ya ngadu ke Rasulullah, onta bisa ngadu kepada Rasulullah bahwa dia telah dipekerjakan, dia lebih dari kemampuannya, ya begitu. Dan ya saya pernah mendapat cerita dari Ustadz Abdurrahman, yang saudara kembar saya, rahimahullah. Dia ceritakan keledai itu waktu orang-orang jihad melawan Rusia, ya keledai itu kalau udah kecapean suka bunuh diri, ya karena ngangkut beban berat naik gunung akhirnya bunuh diri, ada seperti itu, ya gitu. Maka hadis-hadis itu banyak sekali, ya mungkin kalau ada kita melewatkan gitu saja karena waktu yang sempit. Yang jelas, ya kalau di buku beliau ini Ustadz Abdul Hakim dijelaskan itu hewan-hewan yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya di sini faqala man rabbu hadal jamal, ada onta yang nangis mengadu melihat Rasulullah, onta saja kenal itu Rasulullah, langsung ngadu, ya maka Rasulullah bertanya siapa pemilik onta ini, begitu. Ya afala tattaqiyallahu fi hadhil bahimah, apakah engkau tidak takut pada Allah wahai pemilik hewan ini, begitu. Artinya hewan ini telah bekerja begitu panjang atau berat tapi makan kurang atau gitu, ya. Nah, ini keagungan Rasulullah sampai hewan ngadu kepadanya. Nah, kita akan tidak berpanjang lebar di situ, kecuali nanti mungkin ada waktu, ya, insya Allah. Kita bakal akan masuk kepada bab lain. Ayat yang agung, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, jika tadi ada gangguan orang yang kita undang masuk terus mengganggu, nggak apa-apa, ya, ini dakwah. Jadi jangan kaget, jangan berkecil hati. Inilah dakwah, ya. Biarkan. Jangan dan juga panitia jangan takut-takut mengundang orang untuk mendengar. Mungkin pertama mengganggu, kedua mungkin pengen tahu, ketiga ya mungkin dia mendapatkan hidayah. Sebagaimana ajaran, ya, Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau masih diganggu di online-nya, kalau zaman sahabat baca Quran saja digepukin, dipukulin di depan Ka'bah. Salat ngumpet-ngumpet di Darul Arqam itu keadaan bersembunyi, ya. Dan sampai sekarang ada negara-negara komunis dan lain-lain, orang nggak boleh salat, nggak boleh baca Quran, ya. Dulu di Libya dulu waktu zaman Gaddafi, ya, orang salat nggak boleh berjamaah terus-terusan di masjid itu, dia bakal ditangkap, diinterogasi, ya, tiap salat pindah-pindah begitu. Nah, jadi sabar, kita akan hadapi, ya, gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ayat rahmat yang sangat agung dan bersifat umum ini lebih menjelaskan kepada manusia beberapa hal. Ya, ini saya ambil dari buku Ustadz Abdul Hakim, ya, hafizahullah. Satu, ya, ayat rahmat yang sangat agung dan bersifat umum ini telah menjelaskan kepada manusia beberapa hal. Pertama, bahwa Allah Jalla Dzikruhu telah mengutus hambanya dan rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam yang terdiri dari kelompok-kelompok makhluk seperti alam manusia, ya, alam malaikat, alam jin, alam hewan. Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi mereka semua. Kita sudah jelaskan tuh rinciannya sedikit. Kedua, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diciptakan dan disifatkan serta dihiasi pada diri beliau dengan rahmat. Jadi beliau dirinya saja sudah disifati Allah, dilengkapi,
Ya, beliau itu lengkap secara fisik, ya indah. Sehingga Hindun menggambarkan, aku tidak tahu mana yang indah, bulan purnama atau wajah Rasulullah. Hindun itu bibi kalau nggak salah jatuhnya, pernah memusuhi Rasulullah, tapi setelah Islam beliau hadis-hadisnya banyak dipakai dalam menggambarkan keindahan bentuk fisik Rasulullah. Ya. Dan beliau mempunyai akhlak yang rahmah, sesuai dengan namanya, Nabi Rahmah. Ketiga, bahwa agama yang beliau bawa, yaitu Islam, semua ajarannya adalah rahmat bagi jin dan manusia yang terkena taklif. Taklif itu beban, ya, kewajiban dari Rabbul Alamin. Ajarannya juga, Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulnya juga begitu. Ya, sesuai. Keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan datang kepada manusia dan jin dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Semua jalan pintu-pintu surga sudah dijelaskan. Ya. Semua jalan pintu-pintu neraka sudah dijelaskan. Tinggal kita memilihnya. Ya, umatnya nih memilih. Oh, ini kalau ini bisa ke surga nih, alhamdulillah. Oh, ini kalau begini terus kita bisa ya di neraka ini. Gitu. Dan kita perlu tahu bahwa Islam ini ya saya tahun 1980-an ya waktu saya di Australia membaca majalah itu the most growing religion ya begitu mereka bilang ya the most fastest growing religion in the world. Islam ini agama yang sangat pesat perkembangannya, ya di England, di mana-mana begitu. Tapi sayangnya di negara yang mayoritas Islam, yang banyak yang nggak apa-apa, ya. Bukan maksudnya nggak apa-apa kita ridho, tidak. Maka kita tetap berjuang terus, ya. Karena boleh jadi Islam akan tumbuh di mana yang Allah kehendaki, bisa di Eropa, ya begitu. Bahkan penulis Bernard Shaw menyatakan Islam, ya orang penulis Amerika orientalis bilang Islam ini akan subur di Eropa nanti, begitu ya secara garis besar. Karena agama dinnya yang penuh rahmat, nabinya yang penuh rahmat, ya yang mencerminkan dan tercatat. Beliau ke toilet dicatat, beliau ucapan ini tercatat dan rapi, dan tidak ada agama yang nabinya tercatat sedemikian rupa. Isa alaihissalam tidak tercatat detail ini. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Ya, paling sejarah secara ringkas. Tapi Rasulullah, kitab-kitab yang mencatatnya Bukhari, Muslim, ya, Sunan Nabi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, ya, Sahih Huzaimah, Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, banyak sekali. Ada Daruqutni, Sunan Daruqutni, ya, itu hadis-hadis semua, dan itu perilaku Rasulullah dan sahabat. Dan tabiin ada, tabiut tabiin ada, ya begitu. Indah sekali Islam aja. Ya, indah sekali. Yang kelima, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau SAW menjadi rahmat terbesar bagi mereka. Ya, kita juga di hadapan kita ada Al-Quran. Semua orang sudah punya mushaf, ya. Dan ada yang sudah di HP sekarang. Boleh dibaca di HP, ya. Pertanyaan, ada Syekh menjelaskan seperti itu. Sekarang ini mushaf mungkin sekali-sekali, jangan sampai enggak sama sekali. Di Ramadan mungkin HP-nya disingkirkan. Tapi boleh sekali-sekali HP, sekali-sekali mushaf. Begitu. Itu. Apalagi kalau dengan artinya. Apalagi kalau dengan tafsirnya. Apalagi kalau sudah bisa
bahasa Arab. Alhamdulillah itu ada Ibnu Katsir, ada As-Sa'di, ada Tobari, Qurtubi, ya begitu. Dan alhamdulillah Indonesia ini masya Allah masyarakatnya sangat giat. Tobari diterjemahkan, ya Qurtubi diterjemahkan. Tapi hendaknya jangan mengambil terjemahan langsung seperti itu, ya. Syekh Walid Saifun Nasar tidak yang saya belajar darinya, lihat buku-buku yang ada di maktabah saya, beliau pernah mengunjungi rumah saya, maktabah saya. Syekh ini terjemahan bagaimana nih? Sebagian tidak bagus seperti ini, tapi ulama lain seperti Masrur Saman jelaskan untuk menolong boleh, ya, karena beratnya bahasa Arab, kita bukan berbahasa Arab, ya, bagus untuk membandingkan terjemahan orang lain dengan terjemahan kita, kepahaman orang lain dan kepahaman kita. Tapi tidak boleh mengambil terjemahan langsung berfatwa dan lain-lain, tidak boleh. Ini Al-Quran yang kitab yang penuh rahmat. Ya, yang kelima, bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau SAW menjadi rahmat terbesar bagi mereka. Rahmat, mukjizat yang dapat dipelajari setiap saat. Bersyukurlah kita. Ya, yang masih hidup, yang masih dapat membaca 1 ayat, 2 ayat. Ya, apalagi setiap bulan khatam, masya Allah bagus. Keenam, bahwa yang mulia, ya, bahwa ayat yang mulia ini menjadi bukti terbesar kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ya seterusnya banyak sekali. Ya, ayat ini hikmahnya, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Ada 6 itu, ya, mungkin kita tidak dapat semua. Kalau bisa nanti para panitia memberi link video agar mereka bisa murojaah, karena sifat kajian kita ini seharusnya dicatat, ya, kalau nggak dicatat direkam, dipelajari lagi, ya gitu. Dan masih ada berapa menit, Pak Moderator? Kita lanjut atau ada pertanyaan masuk? Silakan jika ada pertanyaan masuk. Silakan Bapak dan Ibu kalau mau bertanya. Saat ini masih belum ada, Ustaz. Mau dilanjut? Belum. Oke. Belum. Kita perlu tahu tentang mensikapi rahmat ini bagaimana, ya. Rahmat sudah jelas, ya, rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana? Yang tadi, kalau orang beriman, dia menerimanya dan mensyukurinya dan menegakkan kehidupannya dengan rahmat, ya, yang Allah anugerahkan ini. Ya, walaupun kita hidup jauh dari masa Rasulullah SAW, tapi tidak ada alasan. Karena kita mendengar, membaca, Al-Qurannya masih autentik, masih asli. Ya, dari sejak diturunkan ayat per ayat, ya, sampai sekarang masih asli. Dan tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah dijamin. Ya, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Dan Allah menjaganya, menurunkan dan menjaganya. Dan itu urusan Allah. Dan betapa banyak usaha dari zaman Nabi, ya, sampai nanti hari kiamat mereka ingin menghancurkan Quran, merubah, ya, tidak bisa. Mari kita mensyukuri rahmat ini, ya, dengan apa? Dengan ittiba, ya. Karena apa? Ya, karena kaum muslimin, mukminin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat menerima rahmat yang agung ini dengan ittiba. Ya, ittiba kepada siapa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru rahmat itu terasa. Ya, kalau tidak kenal Nabi, boro-boro ittiba, tidak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa menghargainya. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa menghargainya, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengikutinya, karena nggak kenal.
Ya. Satu, ya. Karena faedah ittiba Nabi SAW yaitu satu, menerima rahmat dengan ittiba, dan dengan ittiba mendapatkan surga. Dengan ittiba kita mendapatkan surga, jannah. Dan ini benar. Orang yang ingin ittiba pada Nabi, dia akan masuk jannah, itu belum. Sebagaimana tadi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Karena siapa mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat padaku, maka dia enggan masuk surga. Di surat Bukhari tadi. Dua, dengan ittiba kita akan memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya. Ya, begitu. Jadi ittiba akan memperoleh orang-orang ittiba. Ittiba itu artinya ikut, taat, patuh. Ya. Kepada perintah Rasul. Kepada ajaran Rasulullah SAW. Ya, bukan mengada-ngada, cukup ikut saja, bukan menyaingi, bukan menambah atau mengurang, bukan. Ya, tapi ikut saja, ittiba, begitu. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, ya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Ya. Itu firman Allah dalam suratul A'raf ayat 157. Ya. Walladzina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya, begitu. Beriman, ya, orang yang memuliakannya. Begitu. Memuliakan dan menolong. Ya. Dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan padanya, itu Al-Quran. Kalau kita sebut Al-Quran artinya hadis juga, ya. Bukan artinya Quran artinya menolak hadis, itu namanya inkarus sunnah. Inkarus sunnah pada dasarnya inkar sunnah, inkar Quran juga. Bukan inkar sunnah itu benar. Inkar sunnah adalah orang yang inkar Quran tapi tidak langsung, dan kafir. Orang yang inkar sunnah kafir, cuman tidak langsung kafirnya. Kalau Quran ditolak kafir jelas. Tapi orang menerima Quran tapi tidak menerima sunnah Nabi, kafir, sama. Ya, karena secara indirect, tidak langsung dia menolak Quran juga. Karena Quran yang menurut kita, ya, menerima sunnah, gitu. Dan kita kalau ittiba, maka kita ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Ya. Bukan bisnis saja beruntung, baru senang. Tapi kalau din, seakan rugi aja. Mengamalkan din, seakan-akan gak ada untungnya. Padahal justru yang untung itu kalau kita mengamalkan dinullah. Bisa mengamalkan 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, 1 sunnah, 2 sunnah, itu yang beruntung. Ya, kalau untung bisnis, pekerjaan, untung itu sekedar dunia. Bisa hilang nanti kita meninggal. Dengan ittiba, ya, nomor 3, dengan ittiba akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Coba lihat orang-orang yang ittiba, yang komitmen terhadap Quran dan sunnah. Hidupnya insya Allah, ya, walaupun mungkin dia orang termiskin di dunia ini, nggak terkenal, ya, sakit-sakitan, tapi dia konsisten, ya, mengikut Quran dan sunnah, mengamalkan Quran dan sunnah, dia orang paling senang. Dia nggak akan hasad dengan orang-orang yang kaya, ya, dengan orang hari-hari menghambur-hamburkan hartanya. Dia cukup bisa sholat, bisa makan, bisa puasa, ya, begitu, tenang hatinya, gitu. Man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, ya, fanahyiyannahu hayatan thayyibah.
Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya coba di sini, ya kadang-kala ayat menyebutkan mukmin berarti mukminat termasuk, muslim, ya muslimat termasuk. Tapi ini mana amila salihan min dzakari aw unsa. Ya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, ya dalam keadaan beriman, beramal dalam keadaan beriman. Ada orang beramal tapi tidak beriman, tertolak amalannya. Orang bangun masjid tapi dia kafir, nggak ada gunanya itu masjid. Ya, gunanya di dunia saja, orang bisa sholat di situ. Tapi untuk dirinya dia sendiri nggak sholat, kok bangun masjid? Ya begitu. Mau 1000 masjid, 1.000.000 masjid, kalau dia tidak beriman pada Allah, pada Rasul dan sesuai syariat Islam, nggak ada manfaatnya itu. Ya, begitu. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Syarat tuh. Ya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya. Falanahniyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan yang baik itu ada 2 kehidupan. Kalau orang beriman percaya ada 2 kehidupan. Kehidupan di dunia baik, alhamdulillah. Baik menurut Allah dan Rasulnya. Bukan baik menurut zaman ya hedonis apa tuh, zaman materialis seperti ini. Ya, mungkin seorang banyak musibah dalam harta, kesehatan, dan lain-lain. Tapi dia secara di sisi Allah dia terbaik, kehidupan yang baik, ya cobaan banyak karena cobaan yang paling berat adalah pada Rasul dan Nabi. Setelah itu orang-orang saleh, ya setelah itu seterusnya, begitu. Dan kita jangan suuzon kalau mendapat musibah dan jangan sombong kalau mendapat kenikmatan. Ya, jangan merasa oh Allah sedang dekat sama saya nih. Ya, nikmat ini, nikmat itu. Belum tentu. Kadang-kala istidraj, banyak maksiat, banyak dosa, tapi kok rezeki oke-oke saja gitu. Ini istidraj kadang-kala. Padahal maksiat, tapi kaya terus. Padahal maksiat, tapi untung terus kalau bisnis. Bahkan ada yang syirik, ya. Kalau nggak syirik, nggak laku di jualan. Na'udzubillah min dzalik. Ya hati-hati. Jualan-jualan saja. Nggak usah ke dukun, nggak usah ini. Apa artinya keuntungan? Ya 1 miliar, 2 miliar kalau harus menebus dirinya di neraka abadan. Ya, selamanya. Syirik mati. Dalam keadaan syirik, seneraka selamanya. Ya, begitu. Hayatan thayyibah. Kehidupan baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Ya, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan Allah itu selalunya lebih baik, ada yang 10 lipat, ada yang ratusan lipat. Bayangkan, ya, dari apa yang kita amalkan, kita ngamal sedikit saja. Coba bayangkan, nggak ada satu manusia ya dari bayi sholat, nggak ada bayi nggak sholat. Kalaupun balik, ya taruhlah dari balik, sholatnya rapi, khusyuk dan lain-lain, itu nggak ada apa-apanya kalau masuk jannah ya dibanding kekal di jannah itu. Ya ada mungkin satu orang bagaimana, ya begitu. Ada pembahasan itu, ya. Nanti kita bahas tentang akhlak Nabi. Nabi orang yang paling baik, ya, paling benar, paling beramal, begitu. Tidak ada lagi selain Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya. Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Ya, kita sholat paling berapa tahun kita sholat? Kalau umurnya 70-an ya sudah sampai 70 tahun. Dari balik sampai umur 70 tahun. Kalau baiknya 15 tahun ya kurang deh tuh. 70 kurang 15, 55 tahun sholat. Tapi balasannya kalau masuk jannah selamanya. Ada yang seluas langit dan bumi jannah itu. Istananya ya terdiri dari batu permata yang indah. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir itu ayat An-Nahl 1697 berkata yang terjemahannya, ini merupakan janji Allah bagi orang yang beramal saleh, yaitu beramal mengikuti Alkitab dan sunnah nabinya dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta amalan tersebut disyariatkan oleh Allah. Maka Allah akan beri kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik di akhirat. Lebih baik ya di akhirat. Ya, jadi amalan bukan sekedar amalan, amalan yang sesuai syariat. Begitu. Ya, ini kuncinya. Ya, amalan baik bukan sekedar baik. Ya, tapi yang amalan yang disebut saleh yang sesuai. Ya. Dalam keadaan beriman beramalnya dan sesuai ittiba ala sunnah. Satu, ikhlas, ya. Dua, dia mengerjakan dalam keadaan beriman. Setelah itu ikhlas karena Allah saja, tidak diiringi dengan syirik kecil, syirik besar. Dan setelah itu ittiba ala sunnah, di atas sunnah amalan itu. Sedikit tapi sunnah. Jangan banyak tapi bid'ah. Bid'ah enggak diperintah. Ya. Coba di dunia saja, ada orang kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi nggak diperintah sama bosnya. Ya, yang ada kerjaannya nggak dikerjakan, digaji nggak, yang ada dikeluarin. Ya, dia tugasnya security misalkan. Ya, tapi dia kerjakan apa? Ya, dia kerjakan di kantor, ngetik-ngetik sana, ngetik sini, ya nggak dikeluarin besoknya. Selesai, itu sekedar contoh ya, untuk mempermudah dalam kita. Nah, din ini punya aturan juga. Kerjakan apa yang diperintah. Yang diperintahkan aja banyak banget yang kita belum kerjakan, yang ya sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Jadi itulah hati-hatinya. Ya, dan ini janji Allah, balasan ya yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik di akhirat. Kadang-kadang dipercepat balasan itu, orang yang baik dapat ya baik, orang-orang ya, diberi nikmat di dunia itu sekedar balasan di dunia. Kita mau ya Allah jangan hilangkan yang balasan ke di akhirat. Ya, karena habis sudah balasan di dunia ini, begitu. Ya. Karena apa tadi? Amalan saleh dalam Al-Qur'an memiliki 3 syarat. Ingat, amalan saleh memiliki 3 syarat. 1, dibangun di atas akidah yang sahih. Akidahnya harus jelas, sahih. Ya, amalan yang dibangun atas akidah yang sahih itu. Kedua, harus didasari dengan niat ikhlas. Tadi kan saya udah bilang, ya, orang yang beramal akidahnya jelas, sahih. Setelah itu niatnya ikhlas, ya. Qulillahu bu'udu mukhlishan lahuddin. Ya, begitu. Ya, panjang ayatnya sampai itu surat Az-Zumar 39, 14, 15. Ya, katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya. Ya, dalam menjalankan agamaku. Ya, fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa alim yaumal qiyamah. Ala dzalika wal ya khusranul mubin. Ya, dalam surat Az-Zumar, katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang yang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
Ya, orang yang rugi adalah rugi dirinya dan keluarganya. Di sini jelaskan nih. Khasiru anfusakum wa ahlihim. Rugi dirinya, rugi keluarganya. Bawa keluarganya, disuruh ku anfusakum wa ahlikum nara. Suruh jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, tapi dia merugikan dirinya. Dia menjauhi. Bukan menjauhi keluarganya dari api neraka, tapi membawa dirinya dan keluarganya ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ya, gitu. Mari kita sama-sama ya, kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan terus belajar. Jangan ya merasa sudah pintar, ya sudah paham. Jangan. Ya. Kalau kita sudah merasa sudah bisa, ya selesai sudah. Kalau makan, kalau udah kenyang kan berhenti. Tapi ilmu nggak ada kan ada kenyangnya. Ilmu ini nggak akan ada kenyang. Al-Quran tidak akan ada kenyangnya. Ulama sampai mati menulis tidak kenyang-kenyang. Ya, begitu. Jadi ini penting. Itu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, surat hadis Bukhari nomor 1. Ini jelas. Ya. Niatnya ikhlas karena Allah, benar, ittiba, dan akidahnya benar. Ya, maka diterima tuh amal. Harus sesuai contoh Rasulullah SAW. Ya. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, amal diterima kalau sesuai dengan contoh Nabi. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ya, kita 2 pekan yang lalu kita belajar itu yang disebut syahadat Rasul, menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya dan beribadah sesuai dengan contohnya. Salah satu contoh hadis adalah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau sebagaimana engkau melihatku salat. Ya. Ini ayat Quran, wa ma atakum rasul fakhuzuhu, apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Inilah rahmat sebenarnya. Ya, rahmat yang kita harus perdalam. Ya, dan mencintai Nabi kita dengan mempelajari dalil-dalil. Dan ini nikmat beribadah dan memahami dalil. Ya, jangan terus awam. Awam boleh, tapi tingkatkan awamnya dari awam beneran sampai ya paham arti 1 ayat, 2 ayat, paham hadis, 1 hadis, 2 hadis. Yang penting-penting saja. Ya, yang berhubungan dengan tauhid, yang berhubungan dengan syahadat, yang berhubungan dengan keesaan Allah, kecintaan pada Allah, yang berhubungan dengan hadis juga begitu. Ya, inilah ilmu-ilmu yang fardu ain sebenarnya, wajib bagi setiap individu. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, ya, dan janganlah menyekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Suratul Kahfi ayat terakhir tuh. Ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, begitu. 4, memahami rahmat. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan ittiba. Dengan ittiba maka Allah akan limpahkan keberkahan dan kelapangan bagi kaum muslimin di negeri mereka. Ya, kalau umat semua ittiba ala Rasul, ya, menjalankan semua fungsinya. Ya, kalau dia seorang pemimpin, dia beriman pada Allah, ya, dan mencintai Rasulullah, berusaha keras mengikuti bagaimana Rasulullah memimpin dan lain-lain, baik pimpinan keluarga, masyarakat, insya Allah negeri ini makmur. Ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ya, lafatahna alaihim, ya, barakati minas sama'i wal ard,
pasti kami akan melimpahkan ya kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya, la fatahna alaihim, ya. Allah bersumpah, Allah meyakinkan, memastikan di sini. Ya, la fatahna alaihim. Ya, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka, membuka ya keberkahan minas sama'i wal ard. Begitu. Walakin kadzabu ya fahadnahum bima kanu ya yaksibun. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, siksa karena kita dapat rahmat, tidak seperti siksaan zaman Nabi sebelumnya. Ya, ditenggelamkan satu negara, bumi ini ditenggelamkan, tidak. Siksanya ini bisa bermacam-macam, ya. Paceklik satu negara lain tidak, banjir satu negara lain tidak. Begitu, ya. Di kita juga daerah satu kena musibah, yang lainnya tidak. Ya, tidak keseluruhan. Ya. Nah, nanti hari kiamat baru ya kalfarash, seperti kupu-kupu yang terbang, manusia, gunung-gunung. Kalau gunung-gunung saja seperti berhamburan, nah itu baru tuh. Sudah nggak ada Rasul lagi itu. Nggak jelas sudah tidak ada Rasul, maksudnya tidak ada manusia lagi. Itu manusia yang terburuk. Ya begitu. Maka bersyukur. Ya belum kiamat, masih bisa beribadah, masih bisa bertaubat. Itu. Menafsirkan rahmat, ya, rahmatan lil alamin, dengan bertiba maka akan mendapatkan hidayah dan selamat. Ya, tadi kalau satu negeri ini Indonesia, orang yang bersyukur, ittiba ala Rasul, tidak berbuat bid'ah, tidak syirik, tidak bid'ah, ya keberkahan akan dibuka oleh Allah dari langit dan bumi. Ya, tapi kan masih banyak kesyirikan, bid'ah mana-mana. Naudzubillah. Kita berdakwah terus. Ya, berjuang terus untuk kemaslahatan bersama dan jangan nyerah sampai akhir hayat. Ya. Dengan berittiba maka akan mendapat hidayah dan selamat, ya. Satu, ya. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Ini qad taraktu fikum syai'ain. Sungguhnya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara. Apa saja? Ya, nah ini dijelaskan dengan potongan hadis. Ma tamassaktum bihima lam tadillu ba'dahuma. Ya. Jika kalian berpegang teguh, ya, tamassaktum, jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat setelahnya. Kitabullah wa sunnati, ya, yaitu apa? Kitabullah Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadis sahih hasan yang tertera dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Ya, mari kembalikan diri kita bersahaja dengan Al-Quran dan tafsirnya, Bukhari, ya, dengan artinya, dengan penjelasan ulama, ya sunnah. Kalau nggak bisa semuanya, Bukhari saja, ya, membahasnya, membacanya, mendengar ulama yang bahas itu, Muslim, begitu. Itu nikmat. Atau tulisan-tulisan ulama atau ustadz kita yang penuh dengan dalil. Ya, bukan ngarang-ngarang, ya, ketawa ketiwi kalau kajian, bertahun-tahun kajian nggak paham-paham. Ya karena isinya ketawa saja. Kalau nangis saja. Ya, ngapain pengajian seperti itu? Ada pengajian yang ngajak ketawa saja. Ada pengajian yang ngajak nangis saja. Ya, tidak boleh. Kita baca, ya, cari ustadz-ustadz yang benar-benar menjelaskan, menambah ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku, ya, nafi'an, yang bermanfaat dunia akhirat. Begitu. Itu tadi hadis riwayat Hakim, ya, dalam Sahih At-Targhib nomor 40, ya, disahihkan oleh Al-Albani. Begitu. Masih berapa menit lagi, Pak Moderator?
Apa Ustaz? Udah ada pertanyaan beberapa. Oh ya, silakan. Bismillah, Ustadz, benarkah ada bacaan-bacaan sholawat yang redaksinya termasuk bid'ah? Bagaimana cara mengetahuinya dan apakah termasuk disunahkan untuk membaca sholawat bersama kumpulan-kumpulan orang yang khusus kumpulan sholawat? Ya. Uh, Sholawat ada ya, hati-hati, dan buku-buku tentang sholawat sudah banyak. Sholawat atas Nabi, ya sholawat yang sunnah itu banyak ya. Terus untuk mengetahuinya ya harus belajar ya, untuk bertanya kepada ustadz-ustadz secara khusus ya, sholawat sunnah, sholawat bid'ah, bahkan bid'ahnya ada yang mengandung kesyirikan, memuji-muji Nabi ya, yang berlebihan. Ya, selawat itu banyak hadis-hadis tentang selawat. Ya, hadis-hadis selawat itu banyak. Ya, udah satu ya, di satu buku atau satu penjelasan ya, coba beli buku zikir Ustadz Yazid ya bin Abdul Qadir Jawas, itu zikir tebal, itu udah komplit di situ. Ya, jangan baca salawat-salawat yang enggak jelas. Ya, seperti salawat nariyah. Salawat nariyah telah dibahas oleh ulama ustadz-ustadz kita. Ya, kalimat yang telah disebutkan di atas sebenarnya sudah jelas ya. Ini perlu bahasa Arab. Ya, kita nggak akan membacakan, tapi ada salawat nariyah. Ya, saya juga redaksinya nggak hafal. Ya, alhamdulillah nggak hafal. Tapi sudah dijelaskan oleh para ulama, para ustadz tentang ada yang mengandung kata-kata yang syirik atau sekurang-kurangnya bid'ah begitu. Jadi jauhkan ya, terutama tentang salawat nariyah. Di situ ada kepedihan akan sirna, maksudnya adalah hilangnya kesedihan dan kegundahan akan sirna itu banyak kata-kata seperti itu. Kita akan tidak membahas khusus. Yang jelas salawat itu diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana mengajarkan Quran. Ya, aku dalam satu hadis ya, dan perintah man shalla ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salatan sallallahu alaihi wa malaikati wa sabiina sallah. Begitu. Barang siapa yang bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalat kepadanya sebanyak 70 salawat, bahkan maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Itu contoh-contoh perintah salawat. Maka salawat ini harus benar, karena ini ibadah. Salawat itu ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu salah satu. Atau salawat Ibrahimiyah ya, yang kita biasa salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udah cukup ya, ngapain mengada-ngada, itu aja yang dihafal. Dan banyak lagi yang kalau mau menghafal silahkan, yang penting sahih. Ya, kalau utamanya banyak sekali. Yang penting salawat itu sahih dari Nabi dan kita mampu menghafalnya. Ya, dan kalau salawat nariyah yang itu banyak hal-hal yang tidak jelas di situ. Dan ada tulisan-tulisan banyak Ustadz kita ya, tulisan Ustadz Abdullah Zain LCMA salawat nariyah dalam timbangan ya, saya satu grup dengan beliau, itu dibahas di situ ya gitu. Dan para ahli hadis, para pembaca hadis, orang-orang yang paling banyak bersalawat karena mereka selalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Walid kalau kajiannya saya dapeti berkali-kali, kenapa kamu pelit kalau kita nyebut sallallahu, kamu nyebut juga, akhirnya ramai, jamaah suka lupa ya. Ini orang-orang yang baca hadis sudah biasa itu. Dan memang salawat nggak perlu bersama-sama, nggak ada petunjuknya, apalagi dinyanyikan, apalagi dengan speaker
jam 2 pagi, jam 3 pagi, nggak ada. Ya, yang ada itu syiar azan. Ya, azan pakai speaker boleh, azan bangunin tahajud, ya, azan 2 itu begitu. Ya, kalau salawat itu ibadah, ya udah ada contohnya, sahabat juga bersalawat. Ya, para sahabat bersalawat dan minta diajari Rasulullah. Ya, jadi ya hati-hati masalah amalan salawat. Kalau mau diterima salawatnya, ya kalau salawat yang mengandung syirikan atau bid'ah, ya itu mardudun, tertolak. Ya, percuma kalau amalan banyak tapi tertolak, sedikit tapi makbul, jadi ibadah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada lagi. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita merasa ketika kita mendapatkan suatu kebaikan adalah balasan dari apa yang kita lakukan sebelumnya? Apakah hal tersebut termasuk ujub? Coba tolong diulang, saya kurang jelas. Bolehkah kita merasa ketika kita mendapatkan suatu kebaikan adalah balasan dari apa yang kita lakukan sebelumnya? Apakah hal tersebut termasuk ujub? Ada istilahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan kita. Mungkin seorang pernah beramal ya yang Allah ridho atas amalan itu. Dan amalan itu dibalas pada saat dia perlu. Ya, dulu dia beramal ikhlas karena Allah, ya dia tidak tahu dibalas apa enggak, lalu dia ingat dan dibalas, bisa al-jaza min jinsil amal. Dan kalau dia tidak bangga-bangga, kalau dia tidak bangga, bukan ujub tuh membangga-banggakan diri. Ujub namanya. Ya, membangga kalau saya itu tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dia tidak pamerkan amalannya, ya, sebagaimana hadis dalam tahrib wa targhib, ya sahih, ya itu kitab sahih, kumpulan hadis bab ikhlas, dan juga Riyadhus Shalihin bab ikhlas. Di situ ada kisah orang-orang yang terkunci di goa lagi jalan, lagi safar, atau masuk ke goa dan tertutup oleh batu besar. Lalu salah satunya inisiatif, coba kamu mengingat-ingat amalan kamu yang ikhlas karena Allah. Semoga dengan ini namanya tawasul bil amal. Tawasul bil amalus saleh. Ini boleh. Ya, yang satu mengingat, ya Allah, ya, aku pernah, ya, ini secara acak saja, makna qaul bisa dilihat itu hadis pertama itu. Hadis pertama atau kedua begitu di sahih targhib wa tahrib. Di situ dijelaskan, aku dulu mencintai sepupuku, lalu dia perlu uang, aku kasih, ya, jutaan lah begitu, tapi syaratnya dia menyerahkan dirinya kepadaku. Ya, sudah hampir terjadi sesuatu yang tidak yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Lalu ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, jangan membuka cincin tanpa haknya. Lalu diingatkan Allah, pemuda ini langsung tidak jadi berbuat dan meninggalkan gadis itu dengan hartanya. Dan yang satu lagi ditinggalkan oleh pegawainya, ya, lalu pegawainya balik, mana upahku? Itu kamu lihat tuh, sapi dan lain-lain semua ternak itu punya kamu jangan meledek aku cuma minta upahku. Enggak, itu saya kembangkan jadi itu. Maka diambil semuanya tuh ternaknya, ya. Dan satu lagi, orang berbakti pada orang tua, ya, dia selalu memberi susu orang tuanya, minuman lah begitu. Tapi pas saat dia datang sudah tidur, lalu dia tunggu sampai pagi. Ya, dia tidak pernah memberi ke anaknya sampai orang tuanya minum. Ya, tiga-tiganya itu mereka kerjakan karena Allah. Maka goanya terbuka. Yang pertama, goa terbuka tapi tidak cukup untuk mereka keluar. Ya, batunya bergeser. Yang kedua, menggeser lagi tapi tidak cukup batunya keluar. Yang ketiga, maka keluarlah mereka dan selamatlah. Ya, selamat dalam arti tawasul, minta tolong pada Allah dengan menyebut amal-amal kebaikan yang ikhlas karena Allah.
Ya karena selalu diiringan, ya Allah jika perbuatanku ini ikhlas karena Engkau, ya Allah tolonglah aku. Maka terbukalah. Ya, begitu. Nah, jika tidak ujub diceritakan di mana-mana, ini diceritakan karena hadis. Ya, oh saya setelah begini, saya telah begini. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Untuk cukup amalan itu kita pada Allah saja. Mungkin dari hadis ini kita boleh mengambil, ya Allah kok saya dalam keadaan susah. Ingat amal ya Allah, ya mengadu saja pada Allah. Ya Allah, aku pernah berbuat seperti ini karena Engkau ya Allah. Jika benar itu karena Engkau ya Allah, tidak ada yang melihat kecuali aku mengerjakan ini karena Engkau. Tolonglah problemku ini ya Allah. Nah, itu bukan ujub. Nah, itu tawassul bil amalus salih, al jaza min jinsil amal. Ya kalau amal itu saleh dan diakui saleh pasti dibalas, dan Allah Maha tahu kapan terbaik hamba ini dibalas, begitu. Ya, jadi insya Allah nggak ujub kalau memang bertawasul atau mengingat-ingat amal untuk diri pribadi, bukan untuk dipamerkan. Ya untuk berbangga-bangga, oh saya telah ini, saya telah itu, saya telah haji 100 kali. Ya itu nggak boleh seperti itu, bisa ujub. Ya, kalau haji 100 kali haknya berapa tuh di depan? Ya haji 100 kali Abdurrahim Ayub kan nggak bagus. Ya makanya nggak boleh ujub. Tapi dalam berdoa boleh. Ya Allah, sholat tahajud langsung. Ya Allah, aku pernah beramal ini. Aku beramal, Engkau mau tahu. Ya, aku beramal karena Engkau ya Allah. Maka aku dalam kesusahan. Aku mohon. Ya, ditolong. Begitu. Boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup Ustaz. Udah ada lagi. Ya, sebelum kita tutup, izinkan saya menjawab pertanyaan 2 pekan lalu. Yaitu ada pertanyaan mengenai apakah benar orang tua Nabi SAW kafir. Ya, begitu kan pertanyaannya. Lalu saya jawab dengan hadis, tapi makna hadis saja. Ya, itu ada hadisnya. Yaitu hadisnya satu, an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal? Ya, ayahnya telah meninggal. Lalu orang ini bertanya, di manakah ayahku berada sekarang? Ya, qala, Rasulullah menjawab finnar. Beliau menjawab di neraka. Lama qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Ketika orang itu tersebut menyingkir karena dapat pertanyaan, dia sedih, bapaknya di neraka, maka beliau memanggilnya, yaitu Rasulullah memanggilnya, sini ya, sini kamu sini. Ya, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis Imam Muslim dan di sahihnya nomor 203. Ini Ustaz kita udah banyak nih, tinggal baca aja. Ya jadi bukan ngarang-ngarang. Ya dan jangan pakai emosi dalam bab ini. Jangan pakai, oh saya kan cinta Nabi, masa bapaknya di neraka. Ya ada bahasan ya. Kita tahu kan Nabi sama. Nabi Muhammad SAW Nabi. Nabi Nuh Nabi. Nabi Ibrahim Nabi. Nabi Nuh anaknya di neraka. Nabi Lut istrinya. Ya nggak ngikut dia. Nabi Ibrahim bapaknya. Ya Nabi Muhammad ya bapaknya, ibunya. Ya kalau ibunya hadis lain. Itu tadi Muslim. Ya. Hadis tentang ibunya ya dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Ya. Nabi Hurairah radhiyallahu qala ya, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qabra ummi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Ya. Fabaka wa abka man haulah. Ya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Faqala, ya, maka kemudian beliau bersabda, istazantu rabbi fi an
astaghfir ya laha. Ya. Aku tadi meminta izin kepada Robku untuk memohon ampunan bagi ibu, ya, baginya, yaitu bagi ibunya, baginya itu maksudnya ibunya, yaitu Aminah. Ya. Falam yuzanali, tetapi saya tidak diberi izin. Ya, ini Nabi loh. Nabi mohon ya agar Allah mengampunkan ibunya, tapi tidak diberi izin. Ya begitu. Wastazantuhu fi an azura qabroha. Fa'adin li fazurul kuburu fa inna zakirul maut. Dan saya minta izin kepadanya, kepada Allah maksudnya, untuk menziarahi kuburnya, ya kuburan ibunya. Kemudian Allah memberiku izin. Coba lihat. Nabi ya, minta ampun ibunya nggak dikasih. Tapi menziarahi boleh. Padahal ibunya mati dalam keadaan syirik. Tapi boleh diziarahi karena ya, ada manfaatnya, yaitu berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Fungsi dari ziarah kubur paling utama sesuai dengan hadis ini mengingatkan kematian, bukan minta tolong kepada penghuni kubur. Fulan bin Fulan, tolonglah aku mau ujian. Ajib. Fulan bin Fulan yang ada di kubur, wahai wali ini, tolonglah aku mau naik pangkat. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Imam Muslim lagi dalam sahihnya. Saya 976 977. Jadi dalam bab ini bukan masalah Salafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadis. Ya, siapa saja yang bacanya harus beriman dan mengamalkan. Ya, nggak ada kepentingan politik di sini, nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan kantong ekonomi, nggak ada. Ini hadis yang dijelaskan oleh Nabi sendiri. Kalau hadis ini sahih, terus kita tolak, berarti kita tolak ucapan Nabi tentang ibunya. Kalau hadis ini nggak berlaku, nggak sahih, terus ada hadis lain menyatakan bahwa ibunya Nabi di jannah, bapaknya Nabi di jannah, kami paling beriman. Karena kami biasa mengimani hadis. Cuman hadirkan hadis itu. Yang ada hadis-hadis doib, palsu. Doib itu lemah, palsu itu ya maudhu itu palsu. Tentang bab ini yang sahih ini. Sehingga Syekh Muhammad Nasruddin Albani berkata, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam bahwa sebagian manusia sekarang dan sebelumnya juga mereka tidak siap menerima hadis sahih ini. Dan tidak mengimani kandungannya yang menegaskan kufurnya kedua orang tua Nabi. Bahkan sebagian kalangan yang dianggap sebagian tokoh Islam mengingkari hadis ini. Berikut kandungannya yang sangat jelas. Menurut saya, pengingkaran seperti ini pada hakikatnya juga tertuju kepada Rasulullah SAW, ya, yang telah mengabarkan demikian, atau minimal kepada para imam yang meriwayatkan hadis tersebut dan mensahihkannya, seperti Imam Muslim. Ya, Imam Muslim imam yang menyusun kitab terbaik setelah Bukhari. Ya. Dan yang meriwayatkan. Dan ini merupakan pintu kefasikan dan kekufuran yang nyata karena berkonsekuensi meragukan kaum muslimin terhadap agama mereka. Sebab tidak ada jalan untuk mengenal dan memahami agama ini kecuali dari jalur Nabi sebagaimana tidak samar bagi setiap muslim. Dan panjang sekali penjelasan Syekh Albani. Ya, dan beliau menyatakan kita tidak meragukan hadis sahih yang jelas kesahihannya. Sebagaimana Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, Hudal lil Muttaqin. Ya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hadis juga begitu. Tidak ada keraguan dan petunjuk bagi yang bertakwa. Ya, jadi jangan pakai emosi di sini. Kita pakai dalil. Kita cinta Nabi. Ya, kalau Nabi nyatakan ibuku, ayahku di jannah, alhamdulillah kita paling percaya itu dan bersenang. Ya,
Tapi karena tidak ada, yang kalau ada pun maudhu itu palsu, dhaif itu lemah, dhaif jiddan, ya, karangan-karangan, maka kita berlepas diri dari hal ini. Wallahu a'lam. Silakan Pak moderator, kita tutup. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas materi yang baru saja disampaikan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi